Kita punya anak. Ini berita besar. Ya, kok bisa begini? Apa yang terjadi? Jangan pergi dong, wawancara dulu. Jangan direkam. Cepat berhenti. Jangan rekam. Ya. Bicaralah dong. Jelaskan dong. Direktur Feng, lihat kamera dong. Benarkah kabar kehamilan ini? Apa situasinya sekarang? Ada apa sih? Bapak berkenan memberikan tanggapan. Sayang, lihat bajunya sudah kusut. Senyum dong? Iya, apa situasinya? Tanggapi dong? Bisa tanggapi kasus selingkuh? Iya dong? Iya, tanggapi dong, Bos Feng. Direktur Feng, Bos Feng, bisa jelaskan kejadian sebelumnya? tolong jelaskan situasinya. Para wartawan, tenang saja. Aku pasti akan menjadi istri dan ibu yang baik. Benar kan, sayang? Tunggu aku. Aku ingin menjelaskan langsung padamu. Feng Xiqian, karena memilih untuk percaya padamu. Aku akan menunggu penjelasanmu. Kamu kok datang? Feng Xiqian tidak akan datang. Kamu tidak lihat beritanya? Para wartawan, tenang saja. Aku dan Direktur Feng akan menjaga setiap jengkal tanah Huajing. Ketua grup Huajing Feng Xiqian dan istrinya menghadiri konferensi pers keuangan tahunan. Pasangan ini menunjukkan kemesraan. Istri mengaku akan bersama-sama menjaga Huajing. Nantikan liputan kami selanjutnya. Direktur tua grup Huajing stroke dirawat di rumah sakit. Ketua dan istrinya merawat dengan penuh kasih. Grup Huajing berpotensi menjadi perusahaan top nasional. Nyonya Feng mengklaim akan mewariskan semua saham untuk anaknya. Meneruskan usaha ayah untuk membesarkan Huajing. Nona Han, kamu lihat sendiri. Sekarang mereka berdua sangat mesra. Di hati Feng Xiqian, kamu sebenarnya di posisi apa? Selama ini, kamu sudah dipermainkan oleh Feng Xiqian dan Yinyi. Seperti orang bodoh yang diputar-putar. Apakah kamu benar-benar rela? Kalau kamu benar-benar rela, tidak akan menangani semomen. Pada akhirnya, tetap ditipu oleh Feng Xiqian. Selama ini, kamu selalu membela keadilan untuk orang lain. Kali ini, kamu harus membela keadilan untuk dirimu sendiri. Kerja sama yang menyenangkan. Direktur Feng, Bagaimana hasil investigasimu? sudah diperiksa. Berdasarkan rekaman CCTV di base camp, Nona Han terakhir terlihat pergi bersama Bos Lin. Tapi hari ini ulang tahun Nona Yin. Nona Han seharusnya akan datang. Mengerti. Kamu kemana saja selama ini?
Direktur Feng. Nona Han adalah tunanganku. Tentu saja bersamaku. Ulangi lagi. Berapa kali lagi aku harus menjelaskan kepada Direktur Feng? Kalian ribut apa? Kakak ipar, datangnya pas. Aku ada pengumuman untuk semua orang. Aku dan Nona Han akan segera menikah. Selamat datang minggu depan ke pernikahan kami. Ini benar atau tidak? Tentu saja benar. Kami berdua akan harmonis seperti Direktur Feng dan Nona Yin. Paman. Asisten Han King itu siapa? Kita semua di sini pasti tahu, menikah dengan orang seperti itu. Bagaimana tanggapan orang luar? Kamu tidak peduli reputasi? Ini. Apakah karir dan masa depanku harus seperti Direktur Feng? Dibangun di atas latar belakang wanita? Lin Zongyi. Aku tidak pernah membangun karir dengan memanfaatkan wanita. Sayang, aku lapar. Ayo kita makan. Sudah. Hari ini ulang tahun putriku, silakan masuk. Dia memanfaatkanmu, kamu tahu? Kamu tidak pernah memanfaatkanku? Jika ini karena berita itu, aku minta maaf. Aku ingin berada di konferensi. Klarifikasi hubungan saya dengan ini. Tapi tiba-tiba terjadi. Ini dia mengancam aku dengan anak dalam perut. Aku tidak bisa. Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Han King, aku datang menemuimu kemarin. Tapi kau sudah pergi dengan Lin Zongyi. Feng Xiqian, Anda tidak menempatkan saya di posisi pertama. Mengapa saya harus berdiri di belakang Anda selamanya? Apa yang kamu lakukan? Perjamuan akan segera dimulai. Ayo pergi. Aku datang, Zongyi. Nona Yin. Selamat datang semua. Zongyi untukmu makan. Suamai. Saya juga mau. Istri saya sedang hamil. Tidak nyaman minum. Zongyi, dia dalam kesehatan yang buruk. Aku membantunya minum. Bisakah seorang pria mengatakan bahwa dia tidak sehat? Istri saya puas. Bagaimana dengan kecelakaan di Wanli Real Estate? Kakak ipar mendengar tentang kecelakaan di Manli Estate. Harga saham Huajing anjlok karena kegagalan penawaran. Xiqian sebagai direktur besar perusahaan. Tanggung jawab utama. Tindakan kecil yang Anda pikir Anda lakukan di belakang. Saya benar-benar tidak tahu. Jangan percaya. Sopir tower keren sebelum kecelakaan. Menerima penghasilan yang tidak diketahui dari 1 juta. Setelah kecelakaan itu, orang itu menghilang. Padahal sumber uang itu sudah jelas. Tapi saya menemukan pengemudi. Bagaimana dengan orang itu? Poin ini bisa diyakinkan. Aku telah melindungi orang. Ketika saya menemukan siapa yang melakukan manipulasi di belakang layar, secara alami saya akan memberikan. Baik.
Karena si Qian sudah memiliki solusi. Kalau begitu lakukan apa yang dia lakukan. 1 bulan berikutnya adalah akuntansi proyek akhir tahun Huajing. Ini batas akhir. Ada permintaan atau ide apa? Bicaralah dengan Zhong Yi. Tidak perlu seminggu. Tapi sebelum itu, aku ingin minta 1 orang dari Bos Lin. Feng Shiqian. Han Qing adalah istriku. Jangan keterlaluan. Konferensi pers insiden properti Wanli sebelumnya. Asisten Han melakukannya dengan sangat baik. Menghentikan penyebaran berita dalam waktu singkat. Aku yakin dia salah satu yang paling paham dengan kejadian ini. Dengan bantuannya pasti lebih efisien. Tidak, aku tidak setuju. Siapa asisten Han ini? Jangan macam-macam. Istri. Kamu juga jangan banyak bicara. Jangan main-main. Urusan ini kalian yang bahas, aku hanya mau hasil. Silakan lanjutkan makan. Aku penasaran. Paman tidak rela melepaskan asisten Han. Atau takut aku menemukan sesuatu di belakang? Feng Shiqian. Aku pergi. Asisten Han. Kamu sudah bolos tanpa alasan lebih dari 10 hari. Besok datang tepat waktu, gaji dipotong 2 kali lipat. Istri. Gajinya aku yang ganti. Nanti aku antar kamu kerja besok. Apapun yang kamu inginkan. Aku akan carikan. Sayang, besok kita masih harus ke rumah sakit. Temani aku pulang istirahat dulu. Oh. Han Qing. Kamu lihat tadi tidak? Aku belum pernah melihat ekspresi Feng Shiqian. See bad itu. Bos Lin. Berakting seharian. Tidak capek? Aku sedang membantumu. Benarkah? Hari ini kamu bawa aku ke keluarga Yin. Untuk membantuku membuat Feng Shiqian marah? Atau untuk memamerkan barang rampasanmu? Bos Lin, kamu sama sekali tidak menyukaiku. Kamu mengontrolku hanya karena untuk kepuasan dan keinginan menguasai diri sendiri. Untuk mengalahkan Feng Shiqian, kamu sudah menggunakan segala cara. Katakanlah, biarkan aku kembali ke sisi Feng Shiqian. Ingin mendapatkan apa? Kalau tidak, kamu tidak akan mudah menyetujui permintaanku. Bantu aku menjatuhkan Feng Shiqian dan merebut kembali Wanli. Temukan sopir keren. Aku bisa menyetujuimu. Setelah semuanya selesai, biarkan aku pergi. TAPI Han Qing. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Menjadi Nyonya Lin yang sebenarnya, setuju? Lin Zhongyi. Lin Zhongyi, lepaskan aku. Lin Zhongyi, kamu sadarlah. Selama waktu ini, aku akan menjaga tanggung jawab sebagai tunangan. Kuharap kamu juga begitu.
Nanti kamu pergi dulu. Baik. Direktur Feng, Nona Han sudah sampai. Angin apa yang membawa Nyonya Lin ke sini? Panggil Bibi. Aku sudah tidak ada nilai gunanya bagi Tuan Feng. Untuk apa Tuan Feng memanggilku kembali? Kalian semua keluar dulu. Baik. Ini sedang apa? Selamat pagi, Nyonya Feng. Direktur Feng menyuruh kami datang. Untuk mengukur ukuran cincin Anda. Dia bukan istriku. Dia bibiku. Keponakan menantu, apa maksudmu memberiku cincin berlian? Nyonya Lin sudah bertunangan. Tapi tidak punya cincin pernikahan? Aku hampir lupa. Direktur Feng sudah menikah. Ini bagus. Direktur Feng, selera Anda sangat bagus. Cincin ini adalah model klasik di toko kami. Direktur Feng, orangnya sudah ditemukan. Jaga baik-baik, aku segera datang. Kamu pergi sendiri tidak apa-apa? Tenang saja, Bibi. Kecelakaan di lokasi proyek adalah ulahmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu nggak ada habisnya ya? Orang ini sekarang bukan cuma mau membungkam kamu, tapi juga sedang mencari-cari keluargamu di mana-mana. Begitu dia menemukan mereka. Kamu tahu apa konsekuensinya? Kalau aku bicara, istri dan anakku bisa selamat enggak? Direktur Feng sudah memindahkan keluargamu ke tempat yang aman. Aku belum pernah ketemu bos utama. Kami selalu berkomunikasi lewat telepon. Tapi aku merekam teleponnya. Rekaman itu aku sembunyikan. Barangnya di mana? Di langit-langit rumah kontrakan itu. Cari. Sayap. Aku sudah bilang semua. Bisa lepaskan istri dan anakku? Dengan cara kerja mereka nggak akan gampang melepaskanmu. Apa kamu masih pegang bukti lain tentang mereka? Nggak ada. Sudah kuberitahu semuanya. Aku and Gomong. Dulu aku nemuin flash disk sepupuku. Isinya catatan keuangan Wanli Real Estate. Barangnya mana? Sudah kuberikan semua ke mereka. Aku nggak pegang apa-apa lagi. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Serahkan dirimu.
Halo sepupu. Mereka sudah ambil semua barangnya. Halo? Orangnya ketemu belum? Di pabrik tua sebelah barat kota. Han King, kali ini aku yang berhutang padamu. Kamu mau langsung ke sana sekarang? Seperti kata pepatah. Dunia bisnis seperti medan perang. Orang yang lembek hati nggak bisa cari uang. Halo? Assistant Han. Segera ke rumah sakit. Direktur Feng kecelakaan. Bawa buku catatannya. Bawa sini. Kamu sudah tahu dari dulu ya? Kamu dan Feng Xiqian pura-pura bertengkar. Main sandiwara putus hubungan. Bermusuhan. Semua untuk hari ini kan? Lagi ngapain? Pesta akan segera dimulai. Ayo pergi. Mulai hari ini, temani aku bermain peran ini dengan baik. Aku akan mempercayaimu. Aku akan menemanimu. Menyelesaikan sisa perjalanan. Orangnya sudah ditemukan, cepat ambil buku catatannya. Diterima. Kamu tahu tujuan aku mendekatimu. Han Cheng. Aku pernah memberitahumu. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Bahkan jika aku tahu kamu mendekatiku. Hanya untuk berpura-pura. Aku bisa menahannya. Tapi kamu menyentuh kepentinganku. Aku tidak bisa menahannya. Bawa buku catatannya. Apa yang kamu lakukan pada Feng Xiqian? Bawa ke sini. Berikan buku catatannya padaku, kamu berikan padaku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Feng Xiqian? Feng Siqian. Kecelakaan mobil. Buku catatan ada di tanganku. Dia masih bisa selamat. Sepertinya dia sangat penting bagimu. Sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Feng dan ayah hari ini pergi bersama dengan mobil. Tapi di tengah jalan terjadi kecelakaan. Keduanya masih dalam keadaan koma. Pasti Feng Xichen, pasti Feng Xichen. Nona Yin, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Aku sudah menyuruh orang memeriksa. Kampas remnya diganti orang. Siapa lagi kalau bukan Feng Xichen? Dia pembawa sial. Nona Yin, Nona Yin. Lepaskan. Maaf. Kamu tinggal di sini dengan tenang beberapa hari. Penahanan ilegal itu melanggar hukum. Jangan lupa. Dulu kamu sendiri yang mengaku sebagai Nyonya Lin. Oh ya. Hotel tempat ayahmu tinggal. Milikku. Kamu mengancamku? Kamu punya pilihan, Nyonya Lin? Aku hanya ingin tahu. Feng Xiqian sekarang bagaimana?
Dia sudah meninggal. Tidak bisa, Lin Zongi sudah gila. Aku harus cari cara menyelamatkan diri. Surat wasiat sudah dibuat? Sudah. Begitu rumah sakit bertindak. Begitu in Pedong mati, surat wasiat langsung berlaku. 9% saham atas namanya. Akan langsung dialihkan ke nama Anda. Ditambah ini dan Jiwei Jun. Pemegang saham utama Huajing, Anda pasti jadi. Ada kabar apa dari Feng Xiqian? Baru saja diselamatkan. Sedang dijaga 24 jam, baru diselamatkan. Kalau begitu carry orang. Mana dia? Ya, tapi Feng Xiqian pengaruhnya besar. Bagaimana kalau dia ketahuan? Ada Hanqing. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Hello. Bos, Lin Han memang kabur. Kita harus apa? Harus kejar? Membunuh, mana mungkin tangan sendiri yang kotor. Pekerjaan kotor siapa yang harus lakukan? Kamu harusnya sudah tahu. Beritahu dia cepat bertindak. Pak, tolong kendarai lebih cepat. Baik. Jiwei Jun. Kamu mau bawa aku kemana? Maken. Kamu mau apa sebenarnya? Gunakan kamu untuk mengendalikan Feng Xiqian. Linzong ipai sedime-dime. Bunu in Pedong dan dapatkan saham. Dua keuntungan sekaligus, sayang. Bukankah Feng Xiqian kecelakaan? Dia bagaimana bisa datang? Kamu sudah berbuat apa pada Feng Xiqian? Sepertinya kamu masih tidak tahu. Feng Xiqian sudah lama kabur. Kabur? Kabur? Dia beruntung. Kalau tidak, sudah lama kami bunuh. Aku ingin lihat, kamu duluan yang bunuh aku. Atau polisi duluan yang tangkap kamu. Berani mengancam aku ya? Dia tidak akan datang. Dia tidak datang. Kalau begitu, kamu akan mati. Aku punya fotomu. Aku lihat dia datang atau tidak. Han King. Kamu baik-baik saja? Ayo pergi.
Jiwei Jun, jangan kejar lagi. Pulanglah bersamaku. Minggir. Anakku. Bajingan. Ini, kamu baik-baik saja? Anak. Sakit sekali. Anakku. Milikku. Anakku. Anaknya hilang. Ini, tahanlah. Jiwei Jun, kamu masih manusia? Tahan sebentar lagi, ini. Bajingan. Kamu, jadilah lelaki sejati. Bagaimana kabarnya? Jiwei Jun sudah ditangkap. Dia bilang sudah berunding dengan Lin Zhongyi. Bawa Nona Yin ke pabrik. Menggunakan Nona Yin dan anak untuk mengancammu. Dia tidak tahu. Itu anaknya sendiri. Bajingan ini. Bekerja sama dengan polisi untuk menangkap dalangnya. Baik. Pergilah. Anakku. Duduklah sebentar. Kamu pasang pelacak di tubuhku ya? Setiap kali bisa menemukanku dengan tepat. Kecelakaanmu parah tidak? Sudah terluka. Aku sekarang baik-baik saja. Untung aku sadar mobil itu bermasalah lebih awal. Jadi berhenti lebih dulu, tidak sampai terjadi malapetaka. Aku kira tidak akan bertemu lagi denganmu. Aku kuat kok. Sudah, pulanglah.
SICN, ini. Ini masih terbaring di dalam. Kalian berdua mesra di sini, tidak pantas kan? Masalah antara Ji Weijun dan Nini. Ini ulahmu. Nyonya, apa yang Anda bicarakan? Bukankah kita merencanakan ini bersama? Kamu yang bilang ingin membalas Feng Xiqian dan Yini. Mereka berdua mempermainkanmu seperti orang bodoh. Sekarang kenapa tiba-tiba tidak mengaku? Lin Zongyi, kau benar-benar tidak tahu malu. Terima kasih pujiannya, Nyonya. Lin Zongyi, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jangan terlalu jauh ikut campur. Kau pikir aku takut padamu? Sekarang ini ada di pihakku. Saham kedan in pedong dikebangkan. Aku akan menguasai Huajing dengan kokoh. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau benar-benar pikir kau sudah dapat saham kakek Qin? Apa maksudmu? Hei, Bos Lin, ada masalah. In pedong sudah dipendek sejak lama. Kita datang terlambat. Berhenti. Dia tunanganku, tidak akan pergi kemanapun. Lin Zongyi, kapan kau berhenti? Tahukah kau, kerjasamamu dengan Ji Weijun hampir membunuh Han King. Kau yang memberitahu Ji Weijun. Aku sudah memperingatkannya, jangan sampai menyakitimu. Dia yang nekat sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kerusakan sudah terjadi. Semua yang sudah kau lakukan sebelumnya. Aku akan menghitungnya satu persatu denganmu. Tapi ayahku masih dalam tangannya. Tenang saja. Ada aku di sini. Hei! Pastikan urusan saham ini jelas. Direktur Feng, Lin Zongyi beberapa hari ini diam-diam bertemu dengan pemegang saham besar Huajing. Menggempalkan saham-saham Kessel di mana-mana. Sepertinya dia masih belum menyerah. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakek Qin? Keadaannya bagaimana? Quechua lama sedikit tercat, tapi tidak apa-apa. Sekarang ada dokter khusus yang merawatnya. Seharusnya segera sadar. TAPI. Katakan, Quechua lama sebelum kejadian. Semua sahamnya dialihkan ke Nona Yini. sepertinya dia masih tidak percaya padaku. Benar. Sekarang saham yang dimiliki Lin Zongyi hampir setara dengan milik Anda. Akhirnya, sepertinya tergantung pada sikap Nona Yini. Baik, aku mengerti. Sibuklah. Baik. Feng Xiqian menghadapi masalah besar. Hanya kamu yang bisa membantunya. Waktu berlalu begitu cepat. Nona Yin memanggilku hanya untuk bernostalgia. Ayahmu sekarang sangat aman di luar negeri. Kalian akan segera bersatu kembali. Kamu tidak akan mudah membantuku. Syaratnya apa? Selama ini, di dalam Huajing sangat kacau. Lin Zongyi mengambil kesempatan dalam kekekon. Membeli banyak saham kecil. Sekarang sahamnya sudah setara dengan Feng Xiqian. Minggu depan akan diadakan rapat pemegang saham. Saat itu, sahamku akan diberikan kepada siapa? Maka dia akan benar-benar menjadi pemegang saham terbesar di Huajing. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tinggalkan Feng Xiqian. Dengan begitu, aku akan menyerahkan semua saham yang kumiliki kepadanya. Han Qing. Apa arti Huajing baginya? Kamu seharusnya lebih mengerti dariku. Kamu tidak ingin
Menghancurkan karir dan hidup Feng Xiqian, kan? Aku tidak merasa bisa memengaruhi keputusan Feng Xiqian. Nona Han, kamu masih meremehkan posisimu di hati Feng Xiqian. Dulu demi Ji Weijun. Kamu bahkan rela menghancurkan Feng Xiqian. Sepertinya manusia memang bisa berubah. Ayahku benar. Cinta adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini. Hanya keuntungan yang ada di tangan. Yang paling penting. Dulu aku berjanji pada ayahku untuk menikah secara perjanjian dengan Feng Xiqian. Itu karena hanya dia yang bisa memberikan kekayaan tak terbatas pada keluarga Yin. Baru bisa bantu kami selamatkan Hua Jing. Nona Han, jangan salahkan aku. Ji Weijun sekarang masuk penjara. Anakku juga sudah tiada. Sekarang aku cuma bisa bertahan dengan status sebagai Nyonya Feng. Kalau aku menolak, Maka aku akan bocorkan semua skandal dan rahasia. IPO dan akuisisi gagal, saham Hua Jing anjlok. Segala sesuatu tentang Feng Xiqian juga akan lenyap. Aku tahu kau mencintainya. Kau tidak akan menolak. Tunanganku, besok ada waktu? Bertemu. Haunching. Aku pernah membayangkan banyak sekali sore hari. Seperti ini. Kita berdua berjalan bergandengan tangan. Perasaan ini sangat indah. Haunching. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Ji Weijun yang nekat menculikmu. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. katakanlah, sebenarnya apa maumu mencariku? Kau pikir ini? Bagaimana bisa dengan mudahnya menemukan alamat ayahmu? Kalian berdua bekerja sama. Kau jelas-jelas membuatnya kehilangan anak. Han King, kau terlalu naif. Di dunia ini tidak ada musuh abadi. Yang dia inginkan hanyalah Feng Xiqian. Yang bisa membantunya selamatkan Hua Jing. Dan yang kuinginkan dari awal sampai akhir hanyalah dirimu. Kurasa kau benar-benar gila. Aku gila, sejak jatuh cinta padamu aku sudah gila. Di alammu, hanya ada Feng Xiqian. Aku semakin gila. Lepaskan. Aku ingin minta tolong pada Nona Han. Masukkan virus dalam flash disk ini. Ke komputer Feng Xiqian. Tentu saja, kau bisa menolakku. Nasib ayahmu. Dan nasib Feng Xiqian. Semua ada di tanganmu. Haunching. Pemandangan di sini cukup indah. Ayo lihat bersama. Han King, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku suka lihat kamu bikin pilihan. Lin Zongyi. Jangan main api, nanti terbakar sendiri. Kamu cuma mau saham itu kan? Aku kasih. Si tua bangka itu lebih sayang kamu. Aku mau kuasai seluruh Hua Jing. Aku harus bunuh kamu. Enak? Feng Xiqian.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ini keguguran, kamu tidak lepas tanggon. Feng Sichan. Dulu kamu janji apa sama aku? Kamu anggap aku in pedong ini orang apa? Anda sudah berjasa pada saya. Kamu tahu saja. Aku harap kamu pertimbangkan kepentingan bersama. Kamu boleh punya istri hanya nama saja. TAPI. Kamu jangan pernah hianati Huajing. Kenapa terengah-engah? Kenapa sampai nangis? Aku mimpi kamu dipukuli. Bodoh, aku baik-baik saja kok. Ngomong-ngomong, aku nemu restoran yang enak banget. Aku mau ajak kamu ke sana. Ayo, ayo. Kangen aku? Kangen kamu. Of keeping you in the no matter how Katanya kamu jual semua properti dan aset bergerakmu. Ada urusan sama kamu? Kalau kamu mau lawan Lin Zongi, sebenarnya tidak perlu ribet. Ayahku sudah bilang, asal kamu mau rujuk sama aku, saham di tangannya akan dialihkan ke kamu. Aku tidak butuh. Feng Saiqian. Aku tahu Huajing ini kamu yang besarkan. Kamu tega biarkan Huajing jatuh ke tangan bajingan Lin Zongi itu? Kalau aku tidak bisa lindungi wanita yang aku cintai, apalagi mau lindungi Huajing. Kayaknya kamu sudah kerasukan setan.
Kamu pergi. Ya. Istirahatlah lebih awal. Aku merindukanmu. Bertemu yuk. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kok kamu? Han King sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Apa katamu? Kamu benar-benar sudah mantap? Kamu tega. Enggak tega. Kalau gitu kamu. Dulu grup Huajing yang hampir bangkrut bisa bangkit lagi di tangan Feng Xiqian. Grup Huajing bagi Feng Xiqian bukan sekadar bisnis, tapi juga jerih payah dan hasil selama bertahun-tahun. Aku tidak mau dia melepaskan semua ini karena aku. Kamu pikir aku akan bilang begitu? Aku tidak sehebat itu. Seorang lajang kaya dan tampan. Sangat menggoda. Selama aku bersama Feng Xiqian, aku dan keluargaku menghadapi terlalu banyak bahaya yang seharusnya tidak terjadi. Aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Dia bagai bulan, tidak seharusnya meninggalkan langit demi aku. Dan aku juga tidak akan berhenti karena dia. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kenapa Feng Xiqian sangat menyukaimu. Kalau kamu pernah menyesali perasaanmu? Aku sudah memberikan perasaanku semua kepada Ji Weijun. Mungkin ini ikut-ikutan. Tapi aku tidak menyesal. Yang penting kamu bahagia. Aku kasih tahu rahasia. Aku tidak bisa hamil lagi. Ayahmu belum tahu kan? Aku yang memberitahunya. Aku bilang padanya. Aku dan Feng Xiqian akan punya anak lagi. Nanti anak itu akan memakai marga Yin, hanya dengan begitu. Dia baru mau setuju mengadakan rapat pemegang saham. Dan memindahkan sahamnya padaku. Aku baru bisa membantu kalian. Jadi, kamu berada di pihak Feng Xiqian. Tidak, aku berada di pihakmu. Aku Dulu aku membawa dokumen transfer saham. Menemui Feng Xiqian. Aku mengancamnya untuk hidup bersamaku selamanya. Dia menolak. Dia bilang ingin bercerai denganku, memberimu sebuah rumah.
Tapi Han King, tahukah kamu? Bahkan jika aku memberikan semua sahamku kepadanya, dia tetap tidak bisa menguasai Huajing dengan stabil. Kekuatan Lin Zongyi di balik kota Jiangcheng bisa menyangkal semua fakta. Dan satu-satunya yang bisa membantunya hanya kamu. Aku mengerti. Aku akan pergi dari kota Jiangcheng. Sejak kecil, orang tuaku tinggal terpisah. Aku selalu hidup di samping ayahku. Hatinya hanya untuk Huajing. Apapun yang kuminta, dia akan membelikannya. Tapi tidak bisa membeli cinta. Kemudian dia mengatur pernikahanku, tanpa pernah peduli perasaanku. Sampai aku bertemu Ji Weijun. Dia peduli padaku, menyayangiku, menemaniku melakukan semua yang kuinginkan. Aku jatuh cinta padanya. Aku mencintainya. Aku tahu dia memanfaatkanku, memanfaatkan semua di sekitarku. TAPI. Aku mencintainya. Bahkan jika itu palsu. Tapi apa masalahnya? Mencintai seseorang bukanlah obsesi, bukanlah kepemilikan. Alasan aku melepaskannya juga karena Feng Xiqian. Atau lebih tepatnya, aku jatuh cinta padanya. Tapi aku lebih lega darimu. Aku sudah melepaskannya. Doakan aku. Kekuatan Lin Zongyi di balik kota Jiangcheng bisa menyangkal semua fakta. Dan satu-satunya yang bisa membantumu hanyalah Han King. Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Ini pilihannya sendiri. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Han Qing mana? Dia tunanganmu. Kamu tidak tahu dia pergi kemana? Kamu sembunyikan dia di mana? Aku malah ingin bertanya padamu. Apa yang kamu ancamkan ke Han King? Sampai dia meninggalkanku. Feng Siqian. Aku peringatkan kamu. Kalian berdua mengkhianatiku. Aku akan bunuh dia. Lin Zongyi. Jangan sampai kamu mati konyol. Kita lihat nanti.